Foodies nggak di mana-mana ya, jajanan khas Jawa Barat ini emang selalu jadi idola. Tuh lihat foodies sampai rela antri kayak begini nih buat bisa nikmatin seblak favorit di kota Karawang. Ini dia foodies seblak Prasmanan RC. Ini emang selalu rame banget setiap hari. Salah satu kedai seblak yang punya konsep prasmanan, ambil topping sendiri, suka-suka kamu sepuasnya. Di sini tuh ada sekitar 80 aneka topping yang bakalan bikin kalian bingung deh foodies kalau disuruh milih auto kalap nih. Foodies dari tampilan sih nggak ada beda ya dengan seblak pada umumnya, tapi urusan rasa coba kita cari tahu nih foodies. Emang seenak apa sih sampai pembeliku yang pada rela antri kayak begitu? Let's go foodies, kita gaskin. Seger. Dapat segernya. Pedasnya pas karena tadi saya order yang nggak begitu pedas ya, yang pedas sedang. Manisnya juga berasa, kencurnya berasa pisan. Ini beneran seblak. Mantap nih. Dibilang seblak, ini seblak. Enak pisan. Kencur sama rasa pedas emang udah melekat banget sama jajanan yang satu ini foodies. Hilang salah satunya aja udah diragukan deh tuh keotentikan seblaknya. Oke, kita lanjut makan isian toppingnya ya. Nah, ini buat dapetin tekstur kriuk garingnya jangan lupa tambahin pilus kencurnya juga nih foodies. Dijamin makin nambah selera makan kamu deh. Urusan topping atau isian, karena ini semua pilihan sendiri jadi nggak ngecewain dong ya. Hampir semua toppingannya tuh fresh banget alias seger-seger foodies. Gimana nggak seger? Orang setiap hari aja habis. Jadi ya mau nggak mau Teh Desi harus belanja lagi. Ya nggak Teh Desi? Salah satu favoritnya Raka nih foodies kalau makan seblak, ini dia ceker. Cekernya sendiri ukurannya lumayan gede. Terus, dan ini empuk banget. Di seruput tuh ada perlawanan foodies nih. Dan gue lihat. Segampang itu, seempuk ini. Ini sih pecinta ceker dan tulang ayam pasti bakalan kegirangan banget deh. Empuknya tuh nggak bikin mulut tersiksa foodies, aman banget. Urusan rasa pedas semua bisa disesuaikan kok ya. Tapi kalaupun misalkan pesan yang pedas banget, gak usah khawatir foodies. Jangan takut sakit perut. Kenapa coba? Karena cabai yang tadi dipakai tuh pas masak itu benar-benar cabainya tuh cabai seger, tapi dia dimasak dulu foodies sebelum jadikan bumbu seblaknya. Artinya itu sambal mateng. Beuh, ada tambahan daun jeruknya, jadi aromatiknya juga sedap banget, berasa banget sampai sini. Nah foodies, urusan bumbu nih seblak Prasmanan RC Karawang ini emang gak main-main. Walau usianya baru menginjak tahun kedua, tapi urusan komitmen memuaskan pelanggan udah paling ahli banget. Termasuk bumbu cikur atau kencuran di foodies itu beneran kental, ada tambahan bawang putih juga yang bikin sedapnya aduh gak ketulungan. Ayah satu lagi nih, khusus hari Jumat foodies mereka tuh ngasih minum es teh gratis. Nah mantep gak tuh? Pedes karena seblak dikasih es teh manis, cucuk lah ya. Bisa aja nih emang Teh Desi. Ini nih salah satu topping best seller di sini foodies, di seblak Prasmanan RC ya. Ini namanya cirawang. Tahu nggak artinya apa cirawang? Aduh saya lupa lagi. Aci, tulang rangu sama daun bawang. Ada yang pedes sama ada yang biasa, nggak pedes ya. Lihat. Bo, ini kalau misalnya kesini dapat ini berarti kalian beruntung foodies. Karena ini cepet banget habis. Salah satu topping dengan bahan utama aci ini emang jadi favorit banget foodies. Kenyal dan kriuk tulang rangunya itu sih yang bikin nagih ya. Wah, ini beneran dapetin pengalaman mengunyah yang menyenangkan banget nih foodies. Edun pisan pokoknya mah Cirawang ini. Cobain langsung biar nggak penasaran ya. Seblak Prasmanan RC ini ada di wilayah Rawa Gabus Pos. Kalau gampang carinya ada tepat di depan kantor kecamatan Karawang Timur. Mantep banget foodies. Ini makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Habiskan foodies. Foodies, kuliner pedas tuh emang udah bestinya lidah warga plus 62 banget ya. Makanya sejak awal hits pamor seblak nggak pernah luntur, ada aja yang nyariin. Kayak Sela Rizkiana nih juga nih foodies bela-belain ke daerah Sukabumi Utara, Jakarta Barat buat berburu seblak Bandung Al-Fatih yang katanya endul banget. Yang satu ini juga nggak kalah lazis, seblak mie goreng pedas. Kalau ada berbahan dasar mie, dipastikan semua pada suka ya. Maklum, mie kan menjadi salah satu primadona makanan terendes di dunia. Setuju dong foodies? Cara bikinnya ini ngomong-ngomong gampang banget. Kurang lebih sama dengan seblak tulang tadi. Pertama, tumis bumbu rempahnya dulu. Nah kalau udah harum, terus kita tambahin air dan sawi hijau. Sembari menunggu mendidih, jangan lupa potong dulu bahan-bahan lainnya. Seperti sosis dan cikua. Oh ya,
plus telurnya juga nih foodies, ya kan? Jangan sampai lupa. Nah, kalau udah mendidih, saatnya kita masukkan mie kuning deh. Biar lebih cepat matang, jangan lupa potong-potong dulu mie-nya ya. Nah, sekarang tinggal kita diamkan selama kurang lebih 2 menit. Kata ibunya nih foodies, masak mie-nya sebentar aja, alias nggak usah pakai lama, agar mie-nya tuh nggak banyak nanti ketika buat dimakan. Ya udah deh, sembari menunggu seblak mie goreng pedesnya matang, kayak kita icip-icip yuk seblak tulangnya dulu, mumpung masih panas nih. Kita cobain kuahnya dulu ya. Enak banget, kuahnya seger deh. Terus dia itu pedas, tapi menurut aku nggak terlalu pedas sih, karena aku suka pedas banget kan. It's endul kan Sel. Maklum kuahnya ini merupakan racikan rempah kencur ala seblak Bandung Al-Fatih langsung. Yang bikin resepnya aja membutuhkan waktu 3 bulan tuh foodies. Wow, fix ya. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Wadidaw, ngelihat Sela makan jadi kepengen juga gak sih? Bagi dong. Sabar-sabar ya foodies, kita kelarin dulu nih nonton makan recehnya, baru abis itu kita cus cari seblak, oke? Oh ya, berhubung ini seblak tulang, cobain dong Sel, gimana sih rasanya? Bakalan lebih lazis gak tuh? Ini part yang paling aku sukain, karena biasanya tulang muda tuh enak banget, apalagi kalau dicampur sama seblak mini. Pasti rasanya makin enak. Selain lembut, seblak Bandung Al-Fatih ini memang sengaja memilih tulang ayam muda agar lebih endul plus memiliki manfaat bagi kesehatan. Ya, salah satu manfaatnya nih mengandung sumber nutrisi seperti kalsium yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Wah, ini seblak mie goreng pedasnya ya Bu ya, makasih. Enak foodies. Aduh benar-benar ya, mie-nya menggoda banget foodies. Selain teksturnya yang lembut, bumbu seblaknya ini juga ngeresep banget tuh ke dalam mie-nya. Pokoknya mah no debat ini enaknya. Rasa mie-nya dicampur sama si kuah dan dumpling ini pas banget sih. Rasanya tuh asin, tapi nggak terlalu asin, kayak gurih-gurih gitu. Ada manisnya dan pas banget. Yaudah foodies, cus serbu aja ya seblak Bandung Al-Fatih dan rasakan sendiri deh tuh kenikmatan dan bikin nagihnya. Dijamin pasti bakalan nambah kalau makan di sini. Pas banget. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, sekarang nih saya lagi ada di daerah Jakarta Pusat ya. Di antara gedung-gedung tinggi dan mal-mal bertingkat ini. Nah, tapi ternyata foodies, di belakangnya, di agak sampingnya gitu tuh tersembunyi sebuah pujasera atau food court tempat jajan makan receh. Wih, dan katanya nih, di sini ada seblak yang legendaris banget, lagi viral. Jajanan asal Jawa Barat ini emang cocok jadi andalan kalau lapar melanda. Apalagi seblak viral nih yang katanya raus pisan foodies. Makin penasaran ya. Nah, ini denger-denger nih di sosial media lagi viral banget nih seblaknya nih Mas. Ya, jadi kebetulan viralnya ini mungkin 2 minggu yang lalu ya. Dari Jan Beken dan langsung alhamdulillah. Waduh, dahsyat. Menu andalannya apa nih Mas? Jadi kalau menunya sendiri kita itu ada dari mulai 10.000 harganya, itu original seblak. Ada juga yang best seller di sini tuh spesial komplit. Spesial Kalau komplit. spesial- Waduh, bakso, Harganya cuma ceker, 15.000 sosis, tulang. Iya. 15.000 udah dapat komplit foodies. Oke, saya mau cobain yang itu Mas. Seblak umumnya berisi kerupuk basah yang dimasak dengan bumbu pedas. Nah, makin kesini, campuran seblak tuh makin beragam ya foodies. Seperti bakso, sosis, bihun, dan ini nih favoritnya sejuta umat, ceker ayam. Lazis! Apalagi cukup dengan merogoh kocek 15.000 aja nih. Di seblak Odi ini kamu udah bisa nyicipin semua isiannya. Pantas aja ya jadi viral. Wah, ini dia. Makasih banyak Mas Odi. Siap. Ini buat makan cekernya. Oh iya betul. Safety foodies. Betul banget, meski doyan jalan jajan, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dong foodies ya. Ini dahsyat banget. Langsung diteguhkan pertama langsung berasa banget pedasnya. Wah, nendang sih ini, serius. Gurih, ada asam-asamnya dikit, tapi apa ya, pas banget gitu.
Udah gitu pedesnya sesuai dengan level 7 yang saya mau tadi. Pas nih. Wah, cita rasa pedas gurih pada kuahnya langsung bikin yang menikmati meremelek foodies. Aroma kencurnya kuat juga bikin nafsu makan tuh semakin meningkat. Pas banget deh pokoknya ya dengan nama seblak yang berarti mengagetkan foodies. Maksudnya perasaan kaget yang muncul saat menyantap seblak yang super pedas foodies. Kelembutannya pas banget nih cekernya. Terus udah gitu bumbunya kayaknya meresep sampai ke dalam nih, gurih. Nih kayaknya diseruput-seruput enak nih. Sekarang kita cobain siomay keringnya pakai kuah. Wah, the best sih, luar biasa. Nggak heran kalau seblak ceker ini tuh viral. Enak, beneran enak. Buat yang doyan ceker, so pasti bakal happy banget. Yes, karena daging cekernya lembut langsung meleleh ketika di mulut. Berpadu ciamik foodies dengan kenyalai kerupuk basah dan juga garingnya somai kering. Lazis. Foodies, tadi udah dijelasin kan sama Mas Odi, kalau bumbunya itu salah satunya pakai kencur. Nah, biasa kan kalau seblak tuh kan emang pakai kencur. Tapi ini tuh kencurnya enak banget, nggak bikin enek, beneran deh. Oh iya foodies, kencur yang menjadi andalan seblak ternyata tuh bisa meredakan batuk loh, juga mengobati diare dan juga mencegah kanker lambung. Apalagi ditambah dengan kandungan vitamin C dalam cabai dan sambalnya, wah bisa sekaligus meningkatkan imunitas tubuh ya. Sambelnya tadi kayaknya saya mulai agak mikir 2 kali deh. Mesen level 7, pedes banget. Pas banget sih. Ada es cendol durian yang tadi. Kita netralisir dulu pakai es cendol durian ya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas ini seger banget. Rasa duriannya nendang banget. Cendol-cendolnya juga lembut. Legit. Dengan isian sebanyak ini harganya nggak sampai 20.000 foodies. Daging duriannya tebal, isian lainnya juga melimpah. Wah, sebanding lah ya. Tapi justru yang saya paling suka ini justru ketannya nih foodies. Nggak tahu ya, saya orang Jawa sih jadi ketan-ketan gitu suka. Ini enak banget sih ketan. Halo foodies, gimana nih puasanya? Masih lancar kan? Gak terasa ya, sebentar lagi sudah mau lebaran. Nah foodies, April Jasmine nih hari ini lagi mau jalan-jalan ke kawasan Tanjung Duren untuk kulineran favoritnya. Assalamualaikum foodies. Nah, hari ini tuh lagi lumayan ya, rada-rada panas gitu. Dan aku lagi pengen makan yang hot juga, yang pedes gitu ya, yang berkuah-kuah. Kayaknya sih kalau kita makan seblak enak deh. Banyak banget pilihannya. Mbak, sore aku mau pesen dong seblak. Mau level berapa? Aku pesen 2 level. Jadi yang satu level 1, satu level 5. Kalau level 1 pesennya minimal 3 menu. Kalau yang paling pedas ini? Level 5 Kak. Level 5 minimal Minimal 7 menu utama. 7 menu. Wah, enak banget. Ya udah aku mau langsung pesen dulu nih. Iya, sama satu lagi di sini ada menu apa lagi? Nasi-nasian? Nasi goreng ada. Oh, nasi goreng ya udah aku mau nasi goreng kampung jeletet murni 1. Mbak, tapi boleh nggak kalau misalkan aku ikutan masak seblaknya? Boleh, silakan. Ini level 1 yang aku pesen tuh ada jamon enoki, ada tulangan dan lain-lain. Nah, ini yang level 5 nih. Kayaknya enak gitu, pedes-pedes tapi makin ceker, ya kan? Yaudah kita tuang yuk. Selain ditandai dengan jumlah isiannya, level seblak juga menunjukkan tingkat kepedasan kuahnya. Semakin tinggi angkanya, artinya semakin tinggi pula tingkat kepedasannya. Kuah yang sudah tersedia ini adalah kuah level 1 nih foodies. Seperti ini nih tampilannya. Wih, baru level 1 aja merahnya udah kelihatan garang ya. Soal rasa, nanti kita tanya aja sama April ya foodies. Nah untuk level selanjutnya, kuahnya kudu diracik dulu nih foodies. Ini contohnya ya, kuah untuk seblak level 5. Itu cabai udah dicampur bumbu, ngambilnya 1 centong. Foodies bayangin ya, hati-hati nih bibir doer nih makan minian.
dahsyat foodies. Ini luar biasa nih. Wow, dan jadi. Oke, ini dia seblak level 5. Bagi kalian pecinta nasi goreng, seblak Jelatet Murni juga punya menu spesial nasi goreng Jelatet Murni. Bawang putih, bawang merah ditumis berbarengan dengan bumbu pedas khas racikan seblak Jelatet Murni. Hihi, coba lihat tuh warna merahnya. Kebayang nggak sih nih nanti bakal sepedes apa coba rasanya? Nah, kalau tumisan bumbunya sudah harum, kita masukin nih telur yang sudah diarak-arik ya, lalu diaduk bersama dengan bumbunya. Telurnya udah matang nih foodies, jadi nggak perlu lama-lama ngaduknya ya. Langsung aja nih nyusul nasinya. Sip, kita aduk-aduk lagi sampai rata. Ini nih yang bikin nasi goreng di sini kering tapi enak foodies. Setelah matang, nasi gorengnya dipanggang di atas wajan sambil diratakan ke semua permukaan wajan foodies. Tujuannya supaya nasinya nggak lembek ya. Pemanggangannya nggak lama, asalkan nasinya sudah nggak kelihatan menempel satu sama lain. Nasi goreng kampung Jelatet Murni ini udah jadi ya foodies. Cepet juga ya. Nasi gorengnya disajikan dengan beberapa potong timun dan juga pangsit. Wah, kalau lihat dari tampilannya sih, ini seblak bakal galak di mulut ya. Apalagi yang level 5. Gimana Pril? Udah siap nih menantang lidah? Nih ya, dari penampakannya ya, kalau nasi goreng ya beginilah nasi goreng ya, kita belum tahu level berapa ini. Ini level satunya nih, masih lucu-lucu gimana gitu warnanya. Udah sini mendekat, lihat level 5-nya. Ya. Ngeri. Merah banget. Tadi kan sambalnya secentong. Oke. Waktunya aku untuk menikmati. Tapi aku maunya level 1 dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedep banget foodies ini tuh. Rasanya gurih, ada manis, ada asin, ada pokoknya seger banget ini. Wah, ternyata buat pecinta kuliner pedas kayak April, level 1 masih belum ada apa-apanya foodies. Tingkat kepedasannya masih akur sama lidahnya. Karena aku udah nyobain ini seblak level 1. Kalau dibilang pedasnya ya cuma geli-geli doang lah. Sekarang kita waktunya untuk cobain yang level 5 ya. Oke deh Pril, semangat. Dari level 1 langsung loncat nih kita ke level 5. Kira-kira seberapa jauh ya selisih rasanya? Masih bisa ditolerir nggak nih? Atau kebangetan pedesnya? Foodies ini sekali makan langsung dia jatuh ya ke atas hidung itu ya pedesnya. Tapi ini bumbunya lebih berasa lagi. Level 5 ini lebih menantang foodies. So, sepakatnya kalau seblak level 5 rasanya jauh lebih nendang ya dan juga lebih seru. Terus tadi kan isiannya banyak banget nih. Kira-kira mana yang paling disukain? Kikilnya empuk banget foodies. Dan terakhir aku mau cobain ini ceker ayam. Pakai tangan aja biar gampang. Tuh kan langsung copot gitu kan. Jadi itu udah empuk banget, udah di presto gitu. Nikmat banget. Jadi yakin deh ya kalau seblak ini patut dapat 2 jempol. Lazis! Gak gampang loh bikin kuliner selazis ini sampai bikin pelanggannya merindu foodies. Pengalaman sang pemilik yang berjualan seblak sejak tahun 2014 membuktikan kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, dari rasa seblak orisinil berkembang menjadi racikan khas yang disukai para pelanggannya. Walaupun banyak ada ceker tadi kikil itu nggak berasa manis karena di sini udah ditaruhin daun jeruk. Jadi enak banget, harum daun jeruknya juga berasa banget. Seblak nggak cuma melulu isinya kerupuk basah atau aroma kencur yang kuat ya. Beberapa isiannya mengadaptasi dari kuliner Korea yang lagi hit saat ini. Seperti dumpling keju yang bersedia di-review. Wah, ini seblak? Iya. Boleh di-review nggak seblaknya? Saya jasa review makanan. Iya, boleh. Iya. Beneran? Iya, boleh. Alhamdulillah. Kalau yang udah matang langsung ke dalam aja, Kak. Oh, bukan yang ini? Enggak, ini masih mentah, Kak. Oh, jadi boleh ke dalam? Iya, boleh. Boleh ya? Boleh. Wah, alhamdulillah ya Dan. Ada juga nih warung yang makanannya bisa direview.
Anyway, ini tuh namanya seblak TBT Foodies yang sekarang lagi viral banget di kota Bekasi. Pilihan toppingnya nggak nanggung-nanggung loh, ada 80 macam topping. Mulai dari batagor mini, kerupuk ikan, cumi, dumpling keju, dumpling ayam, ceker, otak-otak, dan masih banyak lagi. Misi Mbak. Ya silakan Kak. Mbak, saya kan terima jasa review makanan. Kata Mbaknya tadi langsung ke sini. Saya Iya. mau review berarti ya? Boleh Kak, silakan. Aha. Tapi ada syaratnya. Syaratnya? Apa Harus itu syaratnya? bikin sendiri. Bikin seblaknya. sendiri di sini? Iya. Oh gitu? Iya. Gas Kendan, buktiin kalau kamu jago masak ya. Di seblak TBT ini sistemnya pilih topping sendiri sesuai selera ya. Satu topping harganya Rp2.000 aja Foodies. Jadi super worth it deh kalau Foodies pengen cobain aneka macam seblak di sini. Pertama apa nih? Berarti kita masukin apa dulu nih bumbu-bumbunya ini? Minyak bawang. Minyak bawang, ini. Ada kencur. Kencur, oke ini kencur ya. Nah, bumbu kencur ini tuh khasnya seblak ya Foodies. Kalau nggak ada kencur mah bukan seblak namanya. Yang nggak kalah spesial, kencurnya ini didatangkan langsung dari Purworejo, Jawa Tengah. Selain menghasil kencur terbesar di Indonesia, kencur dari Purworejo juga terkenal nih memiliki wangi yang lebih tajam Foodies. Wih, pantesan ya dari pinggir jalan tadi wanginya udah semerbak. Step selanjutnya, jangan lupa ya tambahkan cabai merah keriting Foodies. Kalau yang ini tambahkan sesuai selera aja. Kalau kamu suka pedas, bisa pilih yang levelnya 5. Sip deh Foodies, tinggal dioseng-oseng. Kalau sudah dikasih apa? Kuah kaldunya. Mana kuah kaldunya? Oke, dimatiin dulu ya. Di sebelah situ Kak. Oh, ini langsung dibawa? Iya. Oke, berarti ininya dibawa. Yuk, let's go sini. Biasanya kan kuah seblak terbuat dari kaldu ceker atau pakai air biasa ya. Di sini kuahnya terbuat dari kaldu tulang sapi ya Foodies. Dijamin beza sama seblak lain. Kita ambil segimana nih, ntar. Segini? Iya. Oke ya, lihat nih Foodies ya. Nih kita masukin langsung ke dalam bumbu yang udah kita oseng-oseng tadi. Oke. Nah, kalau kaldu sapinya udah, tinggal dimasak dan tunggu mendidih aja Foodies. Apinya cukup sedang aja, biar semua bumbunya merata sempurna. By the way, seblak TBT ini bukannya setiap hari ya, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau Foodies lagi mager makan nasi tapi pengen makan yang kenyang, seblak ini cocok banget buat bahan bakar. Masih bisa dibikin spesial nggak nih? Bisa dong, spesial pakai telur. Telurnya harus dimasukkan di awal sebelum isian yang lain ya Foodies. Jadi telurnya bakal 100% matang. Terus putih telurnya bisa menyatu dengan kuah kaldu. Dumpling ya, oke ini dumpling keju Foodies. Kemudian ada juga Ini yang dumpling ayam. ayam. Terus Cheese roll. ini ya. Ya. Duh, semua isiannya bikin perut tiba-tiba keroncongan nih. Berasa pengen langsung dimakan ya Foodies. Isian toppingnya sengaja dimasukkan bertahap, biar nggak kematangan alias benyek. Saatnya kloter kedua nih Foodies, masukkan ceker dan mie kuning. Di antara aneka topping seblak, ada yang gratis loh Foodies. Pasti seneng kan kalau dengar kata gratis? Buat pecinta sayur, kangkung di sini bisa ambil sepuasnya nggak pakai bayar. Udah gratis, bikin sehat pula. Berarti ini kita langsung masukin ya? Iya, silakan, Kak. Oke, ini berapa banyak nih? Segini? Sepuasnya Kakak mau. Kita Oke. beri kangkung. Beri kangkung. Aku sih demen ya kangkung ya. Oke deh, kangkung ini adalah bahan terakhir ya Foodies. Masaknya juga nggak boleh terlalu lama. Karena kalau kematangan kurang ajib di lidah. Jadi angkat aja tuh kalau udah kelihatan matang. Capcus! Oh iya, katanya ada yang seblak bakar. Itu emang ada Kak. ya? Ada. Bikinin ya, bikinin Iya. saya satu sama minumnya itu yang katanya khas TBT juga. Iya, ada juga. Boleh ya? Boleh, Oke, saya. let's go. Kita langsung ke meja. Untuk seblak bakar, bedanya sih nggak pakai kuah kaldu aja ya. Terus buat tambah rasa pedas, pakai sambal hijau yang terbuat dari campuran cabai rawit dan juga cabai keriting. Wih, kira-kira bakal gimana ya rasanya? Langsung aja yuk kita kepoin. Kayaknya sih endul ya Foodies. Kita cobain. Tuh, mie kuningnya. Bismillah. Mie kuningnya enak. Nggak kelembutan, pantesan tadi pas masak ya, itu mie-nya itu cenderung agak terakhir biar dia nggak kelembutan Foodies. Ini ada dumpling ayam. Tuh, lihat ya. Berasa ayamnya enak banget. Di dalamnya juga masih ada ayamnya juga gitu ya. Jadi ya 90% ini bener-bener rasa ayam enak banget. By
Bener-bener perpaduan asin, gurih, dan pedas yang ramah banget di lidah. Porsian yang dibuat tadi ini nggak terlalu pedas sih, tapi udah nampol abis. Tipe kuahnya memang kental gitu ya, tapi kalau foodies mau teksturnya yang cair dan lebih banyak, bisa request ke... Oh iya, seblak bakarnya jangan kamu diemin aja Dan, ntar ngambek lagi. Bumbunya juga berasa, ini lebih medok kalau menurut aku. Karena kenapa? Karena dia tidak pakai kuah kaldu ya, jadi bumbu kencurnya, kemudian cabenya itu lebih berasa di yang seblak bakar ini. Yang demen seblak tanpa kuah dan bumbu kencurnya lebih terasa, seblak bakar ini cocok bingits deh. Varian ini juga jodoh banget nih sama nasi hangat karena sambelnya super duper nampol foodies. Pedes mantep dah pokoknya. Ya udahlah ya, daripada perut foodies marah-marah mulu minta diisi, mending langsung aja kepoin seblak Teh Betty ini. Alamatnya ada di Jalan Duta 1 Kemang Pratama, Rawalumbu, Kota Bekasi. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Waduh Foodies, hujan-hujan gini enaknya makan yang anget-anget. Foodies, siapa nih kalau cuaca dingin atau lagi hujan bawaannya mau jajan yang banyak dan pedes-pedes? Rasanya tuh kepengen borong semua jajanan yang ada ya. Mau pasta kayak mie instan kayak bakso, ayam goreng, seblak, cus. Ajar. Tunggu deh, itu lapar apa ngamuk sih? Ya udah, daripada bingung mau pilih makan apa, gimana kalau semuanya jadi satu di dalam satu mangkok? Yuk kita bikin menu yang spesial sore hari ini. Nah, ini nih yang dari tadi habis cari, seblak kolong. Waduh, kenapa dibilang seblak kolong nih Foodies? Karena dia jualannya dulu di bawah kolong flyover Tanah Abang. Nah, sekarang udah pindah di sini nih. Ya udah deh, jangan lama-lama banget. Udah lapar banget nih Habib. Yuk, langsung aja yuk pesen seblak kolong. Let's go. Wah, judulnya boleh seblak, tapi berhubung sekarang lagi hari pasta sedunia, isi seblaknya juga spesial ya kan? Bisa lah ya, namanya juga warga plus 62, kreatif gitu loh. Bumbu Indonesia digabung sama pasta Italia, wah pastinya mah tetap ngena alias lazis. Saya mau tantang ibu dulu nih, bisa nggak? Insya Allah bisa deh. Widih, ibunya jangan, harus yakin Bu, bisa ya? Ya bisa. Bisa dong. Nah loh, Bu Iin malah ditantang tuh bikin pasta dengan bumbu seblak jagoannya, seblak kolong IG. Gimana nih Foodies? Apakah Bu Iin akan berhasil menjalani tantangan dari Habib? Langsung aja kita lihat ya proses masak seblak pastanya. Cus! Wah, ini yang harus dimasukin apa aja ini Bu Iin? Pertama-tama Ya. bakso sosis dulu. Bakso sosis Foodies. Pertama-tama bakso sosis. Kemudian setelah sosis apa lagi Bu? Telur. Oh telur, oke. Next kita masukin sawi hijau ya Foodies, disusul sama tulang ayam dan bumbu-bumbu yang dibuat sendiri sama Bu Iin. Ada bumbu kencur, bumbu pedas, dan ini nih bumbu rahasia ala Bu Iin. Wih. Ini nih Foodies tuh, ini kayaknya enak banget nih. Ini bumbu rahasia kata Ibu Iin. Iya. Nah, bumbu itu tadi tuh Foodies kunci kenikmatan seblak kolong IG yang bikin pelanggannya gak mau pindah ke lain hati. Alias nih kalau makan seblak ya kayaknya harus seblak kolong IG aja gitu loh. Aduk-aduk sebentar aja ya Foodies biar bumbunya kecampur rata. Terus ini dia nih yang jadi challenge-nya Bu Iin. Masukin pasta ke seblak andalannya. Oke. Baru pertama kali dipakai ini. Wah makanya itu nih saya harus tantangin Ibu. Nah, ini spaghettinya nih Foodies. Pastanya udah masuk, giliran kerupuk basah dan kue tiaw khasnya seblak kita cemplungin juga nih Foodies. Terus ada bumbu rahasianya lagi. Kata Bu Iin, bumbu ini bikin seblaknya jadi makin sedap banget rasanya. Nah, oke deh kalau semua bumbu dan isiannya udah masuk ke panci, waktunya kita aduk-aduk sampai semuanya rata. Gak perlu dimasak terlalu lama kok Foodies. Kalau kuahnya udah agak mengental, udah bisa tuh kita pindahin ke mangkok. Yuk. Biar ada perbandingannya nih Foodies, Habib juga mau ngerasain seblak originalnya di seblak kolong IG. Udah penasaran? Sama dong. Langsung kita dengerin aja ya Foodies, kayak apa sih ini seblak pasta buatannya Bu Iin yang tadi kolaborasi juga sama Habib. Skoy! Sumpah Foodies enak banget. Tuh. Ini isiannya ada tulang, ada telur, ada
Ya spaghetti, ada fusilli. Tuh. Sumpah pedes, enak banget. Bumbunya kerasa. Jadi tadi ada bumbu kencur, ada bumbu kacang rahasia kata Ibu Iin, dan ada sambal. Itu pedes banget. Jadi tadi Habib minta sambal yang pedes 2 sendok. Pas banget pedesnya, nggak terlalu pedes, pas banget. Wih, lihat Habib nyeruput kuah seblaknya jadi ikut nelen ludah nggak sih? Ayo ngaku, iya apa iya foodies? Jadi buat foodies, mau mie-nya mau mie Itali, mau fusilli, mau mie apa aja, mie instan. Kalau udah bumbunya itu enak, wah enak aja udah. Setuju deh sama Habib, kunci kenikmatan di seblak itu keseimbangan rasa rempah-rempah terutama kencur dengan sambalnya. Keduanya wajib banget tuh saling melengkapi biar nggak saling mendominasi. Nah, dan itu tuh semua ada di seblak kolong IG foodies. Ih, lihat tuh foodies, meskipun masih hujan, pelanggan seblak kolong IG mah masih tetap setia ngantri. Tapi emang seblak tuh jadi salah satu makanan pilihan favorit ya kalau lagi hujan, ya kan, ya kan? Kalian mau tau nggak foodies? Tuh, di belakang masih antri coba. Tuh, waduh, biarpun hujan, tapi orang tetap banyak beli di tempat Bu ini, seblak kolong. Waduh. Karena tadi masak seblaknya nggak butuh waktu lama, jadi bikin spaghetti dan fusillinya ini juga nggak overcooked tuh foodies, alias masih al dente. Oh ya, tadi isian seblaknya juga ada tulang ayam ya foodies. Meskipun namanya tulang ayam, tapi dagingnya mah ternyata masih banyak juga loh. Asik. Bumbunya meresap ke dalam jiwa. Salah. Meresap ke dalam dagingnya. Tuh. Sumpah pedes, nggak bohong dan nggak rekayasa, ini enak banget guys. Jadi nih ya foodies, tulang dan ceker ayam di sini tuh udah dipresto selama 20 menit sebelumnya. Jadi bumbunya tuh ngeresep sempurna ke dalam dagingnya. Plus dagingnya juga jadi lembut banget. Saking lembutnya dagingnya tuh kayak gampang banget gitu copot dari tulangnya. Makin enak kan makan ya, nggak perlu berantem tuh sama si tulang ayam karena susah ngelepasin dagingnya. Udah kayak kenangan mantan aja nih yang susah lepas. Solo. Oh, mantap. Mamma mia. Jadi gimana nih Habib? Bu Iin berhasil nggak sama tantangan yang kamu kasih? Oke Pudes, ternyata Fastano dicampur seblakku. Aduh, perfecto. Wah. Yeay, selamat ya Bu Iin, tantangannya berhasil dengan sempurna. Kalau gitu bisa kelos ya, seblak pastinya bisa jadi menu baru nih, jangan-jangan di seblak kolong IG, ya nggak? Saya tuh kalau udah makan yang pedas, pasti suara saya makin melengking. Ya deh, gaya banget. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Tuh, cakep. Pengennya, waduh. Bu, tambah lagi Bu yang pedas. Deh, gaya banget tuh. Ya iya dia percaya, nggak usah makan pedas juga kok, suara kamu udah bagus kok Habib, Lord of Melayu gitu loh. By the way nih foodies, nama IG itu tuh bukan singkatan dari Instagram loh ya, melainkan inisial nama Iin dan Ganda. Nama ini disematkan soalnya nih, sekarang udah banyak banget orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai seblak kolong yang pernah berjualan di kolong flyover Tanah Abang. Ih nakal ya yang ngaku-ngaku, sentil nih. Buat yang dari tadi penasaran sama harganya, tenang, nih kita kasih tahu ya. Spill, cus! Seporsi seblak yang isinya banyak ini harganya murah banget foodies. Mulai dari 15.000 sampai 22.000 aja, kamu udah bisa dapetin seblak yang rasanya super endel. Receh dong. Gimana? Mau ikut nyobain gak seblak ala seblak kolong IG juga? Cus langsung datang aja ya di Jalan Palmerah Barat 2, Gang AA Palmerah, Jakarta Barat. Bu ini mulai jualannya dari jam 12 siang foodies sampai jam 10 malam.
makan receh, menu receh. Tapi rasanya nggak recehan. Sikat lagi nyo.